wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Insya Allah kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem gerak manusia. Submaterinya 1. Struktur dan fungsi sendi, 2. Struktur dan fungsi otot, 3. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. 1. Sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfiartrosis. Misalnya, sendi antar ruas tulang belakang. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan hiertrosis. Berikut ini beberapa jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas. A. Sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berlonggar seperti mangkok. Contoh, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. B. Sendi engsel. Sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang. Sendi ini memiliki ruang gerak lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Contoh, tulang lengan atas dan tulang pengupil. C. Sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contoh persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. D. Sendi pelana. Sendi pelana adalah pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh pada pangkal ibu jari. E. Sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Sendi geser ini juga memungkinkan bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. 2. Otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Otot memiliki 3 ciri, yaitu kontraktibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula, ekstensibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula, dan elastisitas yang merupakan kemampuan otot kembali ke ukuran semula. A. Jenis-jenis otot. A. Otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka. Cara kerja otot lurik dikendalikan oleh otak sehingga disebut otot sadar. Otot rangka memiliki dua ujung yang liat yang disebut tendon dan bagian tengah yang membesar yang disebut empal. Tendon yang diam disebut oligo dan tendon yang dapat bergerak disebut inversia. Fungsi dari otot lurik adalah untuk melakukan gerakan tubuh, membantu keseimbangan dan mengatur postur tubuh. B. Otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya.
Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Fungsi dari otot polos adalah membantu peredaran darah manusia, membantu proses pencernaan, dan membantu persalinan. C. Otot jantung. Cara kerja otot jantung mirip dengan otot polos karena tergolong otot tak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit dan otot jantung hanya dapat ditemukan di jantung. Fungsi dari otot jantung adalah membantu peredaran darah manusia. Ya, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. B. Berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. C. Memperhatikan asupan vitamin D dengan memakan makanan yang mengandung vitamin D. D. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. E. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. 1. Tuliskan contoh dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi isep. 2. Tuliskan fungsi dari otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Selamat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.